diwajibkan nih pakai masker ya, kemana-mana harus pakai pakai masker. Bahkan di Pamekasan sekarang tadi saya sudah dapat info dari Polri yang datang ke acara saya, harus pakai masker Mbak. Kalau sekarang ketahuan nggak pakai masker, bayar denda 20.000 katanya. 20.000. Ya, jadi hati-hati teman-teman yang tinggal yang 250. Tapi katanya bilangnya 20.000. tadi. Iya. Jadi kalau nanti ketahuan nggak make didenda 20.000, terus nanti dikasih masker katanya si Pak Polri. Nggak tahu ya nanti ininya realisasinya, cuma tadi pas datang di acara saya yang ketahuan nggak pakai masker orang Pamekasan ya, kalau sudah ditangkap tuh sama Pak Polisi itu didenda 20.000 dan harus pakai masker gitu. Kalau misalnya ketahuan lagi orang sama itu ditambah lagi. Nggak tahu harganya berapa. Tadi Polrinya ngomong jadi harus pakai masker lah. Ini kan kalau yang masker tuh kan harus yang sakit deh, jadi biar nggak nular kan gitu kan ya. Jadi misalnya saya yang kena, saya pakai biar nggak nular sama kamu, nggak air ludah saya nggak muncrat kemana-mana kan gitu. Tapi kalau nggak sakit kenapa saya harus pakai masker deh? Ya mungkin gini Mbak, kenapa harus pakai masker semua? Karena salah satu penyebaran virus corona itu kan lewat droplet. Apa tuh? Ludah. Kayak ludah, percikan ludah gitu. Nah kalau misalnya saya nggak pakai masker, terus ada orang ngomong sama saya juga nggak pakai masker, kan mudah terkena. Jadi lebih baik mengantisipasi biar nggak kena, ya pakai masker semua gitu. Oh iya ya. Jadi kalau karena kan ada beberapa orang yang positif tapi dia tidak bergejala. Iya, tidak bergejala. Jadi ya lebih baik, makanya sekarang itu kan semua harus pakai masker. Sudah protokolnya di mana-mana itu sudah. Betul. Di Surabaya aja dulu mungkin orang pakai masker itu kelihatan aneh, tapi sekarang itu kebalik. Jadi orang yang nggak pakai masker itu yang kelihatan aneh. Iya ya, iya ya. Karena yang jadi kemarin itu pas ke Surabaya, jadi saya sempat ke Surabaya. Waktu itu keluar malam-malam naik motor itu lupa nggak bawa masker, itu diliatin gitu sama orang. Orang itu kenapa kok lihat saya? Ternyata saya nggak pakai masker. Jadi orang yang nggak pakai masker sekarang itu kelihatan aneh gitu. Iya, tapi aku mau nanya gini, waktu kamu positif corona dan dibawa ke rumah sakit, ada nggak sih stigma atau pandangan buruk masyarakat terhadap keluargamu? Ya kayak tadi kamu naik motor terus nggak pakai masker kan dilihatin tuh kayak orang aneh gitu loh. Waktu kamu lagi positif? Ya ada lah. Anak saya yang umur 8 tahun itu sempat stres kemarin juga. Karena apa? Karena waktu saya di rumah sakit, di rumah kan diisolasi mandiri semua sampai hasil swabnya keluar. Jadi tiap hari itu kerjanya di dalam rumah semua, gak ada yang keluar. Bahkan suruh keluar rumah aja mereka tuh kayak ketakutan gitu loh. Jadi mungkin mereka juga ikut stres gitu. Jadi sempat kasihan juga sih dikabarin kayak gitu itu. Jadi anak-anak mau keluar rumah itu juga dia sendiri tuh merasa ketakutan gitu. Mau ketemu orang itu ketakutan gitu. Sementara yang masyarakat itu seperti apa deh? Pernah nggak menjauhi keluargamu saat kamu sudah positif? Kalau diceritain sama orang tua itu ya ada sih sebagian yang kayaknya menjauh gitu. Ya mungkin ya di corona ini jadi ketahuan. Kadang teman yang dekat pas kita sedang sakit kemarin itu menjauh. Justru teman yang jauh itu banyak yang mendekat. Gitu. Kita jadi tahu ya mana teman yang care, mana yang cuma numpang temen gitu jadi ya. Jadi banyak hikmahnya lah kemarin itu. Ya. Lah ini juga Dek, karena kamu seorang perawat dan juga pernah sembuh dari COVID. Tolong dong kasih saran sama kami, selain juga harus pakai masker, suplemen apa atau apa sih yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari COVID-19 ini selain harus pakai masker ya? Iya. Apa aja yang pertama ya kita kalau keluar beraktivitas ya sering-sering cuci tangan lah. Dan harus sabunan. Ya harus sabunan. Karena banyak orang cuma cuci tangan doang nggak pakai sabun. Sabun. Terus ya sejak ada corona ini keluar dari kemarin sejak sembuh itu kemana-mana di tas tuh juga kadang ada hand sanitizer itu selalu bawa.
Terus yang kedua, jadi harus beli sanitizer. Iya. Terus juga apa namanya cuci tangan ya. Cuci tangan. Kalau mau masuk ke rumah juga harus cuci tangan. Oke. Terus jaga pola hidup lah. Pola hidup seperti apa deh? Ya kalau dulu kalau pagi nggak pernah olahraga, sekarang sudah olahraga. Iya. Dulu perutnya dia buncit banget. Ya, ini gara-gara turun 6 kilo Mbak kemarin. Kok bisa sih? Padahal kan kamu tidur terus di rumah sakit. Iya, walaupun tidur kan di sana itu juga pikiran kemana-mana. Jadi pas sakit juga walaupun makanan itu enak ya, saya tuh sempat pesennya pakai Gojek, makan ini, pengen makan ini. Jadi tetap aja rasanya nggak enak gitu. Jadi makannya tuh cuma dikit gitu. Kemarin pas pulang timbang turun 6 kilo. Enak ya, dia dietnya ini. Ya, makanya teman-teman yang bingung-bingung pengen kurus, saya bilang ya, kalau pengen kurus ya kayak saya gitu. Suruh COVID. Suruh masuk COVID ya. Ya, ada kemarin temen itu dari Jember itu. Nggak kurus-kurus Mas katanya. Ya kalau pengen kurus ya kayak saya kemarin turun 6 kilo. Iya. Dia. Suruh COVID aja. Iya. Oke. Selain pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer, terus juga harus cuci tangan ya, harus sering-sering cuci tangan. Apalagi deh? Pola ini ya, pola hidup harus olahraga. Iya. Berjemur ya? Iya, berjemur. Terus apa lagi deh? Ya itu aja lah. Nggak ada lagi. Iya. Yang penting ini masker ya. Iya. Walaupun sakit nggak sakit harus pakai masker. Jadi apa namanya, ini yang perlu diketahui ya buat laki-laki nih terutama, bahwa perempuan itu make up tuh bukan untuk biar disenangi sama orang. Karena apa, lihat deh, perempuan walaupun pakai masker dia tetap make up, ya nggak sih? Iya. Iya benar. Kalau kepengen sembuh, kepengen terhindar dari COVID, jangan lupa pakai masker ya. Iya. Kemana-mana harus pakai masker. Harus pakai. Betul. Tapi biasanya deh masker itu idealnya harus dicuci, harus diganti setiap hari atau gimana deh? Iya, kalau memang yang pakai masker yang kayak punya Mbak itu kan bisa dicuci. Ya kalau bisa sering-sering diganti. Iya sih ya, sehari itu. Ya harus sering-sering diganti lah. Itu ya kalau memang pakai masker medis. Lah, kalau seandainya ada orang yang sudah ada gejalanya, walaupun dia nggak harus cek gitu ya, tapi ada gejalanya, dia sesek, batuk kering, terus juga panas, tenggorokan kayak kecekik gitu ya, kayak nggak bisa nelen. Tapi dia mau ke dokter itu takut. Apa yang dilakukan? Itu memang salah satunya yang salah dari kebanyakan masyarakat. Jadi ketika kita itu sakit, mereka itu ngomongnya gini, enggak nanti COVID gini. Sebenarnya kenapa sih takut sama COVID? COVID itu kan sebenarnya kan penyakit, bukan aib. Jadi nggak perlu takut lah. Lebih baik cepat diobatin, terus sembuh daripada terlambat. Karena banyak teman saya tuh banyak yang meninggal gara-gara mereka tuh terlambat. Iya, jadi tenaga medis itu jadi mereka itu sakit, sudah tahu sakit, gejalanya mengarah ke sana, cuma dia nggak mau berobat. Akhirnya kondisi tubuh itu menurun, sudah nggak tertolong. Jadi ya pesan saya ya untuk masyarakat, semua masyarakat lah, khususnya masyarakat Pamekasan itu ya kalau memang sakit jangan takut berobat. Betul. Jangan takut berobat. Jadi pikiran ini COVID permainan gini, politik gini. Iya. Buang. Kadang-kadang kan kayak gitu, kita nggak percaya sama tenaga medis ataupun rumah sakit. Itu gimana tanggapanmu, Dek? Kan banyak tuh yang jenazah itu diambil paksa gitu. Kalau mereka nggak percaya sama COVID, coba kita lihat korban COVID itu banyak, bukan cuma 1-2 orang. Betul. Banyak. Itu sudah membuktikan kalau COVID itu ada. Cuma sekarang orang-orang nggak percaya. Gitu. Dan kamu buktinya juga ya? Iya, saya buktinya. Makanya waktu saya kemarin dirawat itu, terus ada orang yang ngomong nggak percaya COVID. Kalau memang nggak percaya, saya samperin. Mereka takut. Iya ya. Kemarin sempat, masa kamu kena COVID?
Kalau kamu nggak percaya, kamu ke rumah sakit, temuin saya yuk, tiduran sama saya, temenin saya. Mereka nggak mau semua. Iya. Itu. Iya ya. Tapi mereka justru nggak mau ya. Iya, justru mereka nggak mau gitu. Makanya saya itu juga bingung. Mereka nggak percaya. Ketika saya kena COVID, diajak berbincang-bincang gini, mereka nggak mau. Gitu. Tapi ada orang yang gini deh. Saya percaya sama virus COVID, tapi kadang nggak percaya sama hasil diagnosanya tenaga medis gitu loh. Kadang-kadang kan nggak sakit malah dibilangnya COVID gitu. Atau maksudnya dia sakit apa gitu ya. Misalnya kayak saya tipes nanti dibilangnya COVID gitu. Itu gimana deh? Ya, kalau memang itu nggak percaya ya susah ya Mbak. Soalnya sudah diperiksa terus ada yang mengarah ke sana, tapi masyarakatnya tetap nggak percaya ya bingung juga. Kita mau ngejelasin ke masyarakat juga nggak bakalan mereka terima. Jadi mereka tetap kekeh, udah ini bukan COVID gitu. Kamu sebagai tenaga medis nih kan ya, ngelihat teman-teman banyak ya tenaga medis itu yang menjadi korban, ya kan? Ada sekitar berapa ya? Kalau di seluruh Indonesia itu kan banyak banget. Banyak. Itu kalau menurut kamu tuh kenapa kok sampai mereka itu kena deh? Dan mereka kan tinggalnya di rumah sakit, kenapa nggak bisa cepat diatasi deh? Menurut kamu kenapa kok sampai tenaga medis itu sampai banyak banget yang jadi korban COVID? Ya kalau penularan macam-macam ya Mbak penularannya itu. Kadang teman saya itu yang juga petugas kesehatan yang kena itu juga dia katanya pas ngelepas baju APD-nya itu ada yang keliru, mungkin ada yang nggak sengaja. Kadang kita misalnya ya pakai masker gini ya kadang kita nggak sengaja dipegang maskernya itu dipegang gini terus habis gitu nggak cuci tangan makan itu kan bisa juga kan gitu. Jadi nah terus kan mereka tinggal di rumah sakit, kenapa nggak segera diatasi deh? Ya itu mungkin COVID itu cepat Mbak meninggalnya. Jadi apalagi yang punya penyakit bawaan penyakit bawaan. Yang dulu itu yang pas saya dirawat itu ada yang sempat ngobrol-ngobrol sama saya gitu. Terus dapat berapa jam itu tahu-tahu udah meninggal. Padahal sebelumnya ngobrol sama kamu. Iya. Dan itu biasa-biasa aja ya. Waktu saya mau ke kamar mandi, dia nyapa. Mau mandi Dek? Iya Pak. Saya kalau mandi memang habis maghrib katanya. Oh iya, waktu itu dia duduk-duduk pakai U2 gitu. Habis itu jam 11 malam kayaknya udah nggak ada. Udah meninggal. Iya udah meninggal. Cepet ya. Iya, itu berarti nggak cepetnya COVID itu ya virus itu juga tergantung pada imun ya. Iya dari imun juga. Dari imun. Jadi bagaimana Dek biar imun kita ini tetap kuat itu apa ya? Minum vitamin juga Mbak. Ya minum vitamin. Minum vitamin, rajin olahraga. Gitu. Jadi terus yang paling penting juga jangan sampai banyak pikiran. Karena orang stres itu juga imunnya itu bisa turun. Imunnya bisa turun ya? Kalau stres ya? Makanya jangan stres-stres. Iya ya, karena dia juga awalnya lumayan stres tuh. Iya, karena dulu pernah stres gitu, jadi imun turun gitu. Makanya saya kan juga sering jalan-jalan. biar nggak ini. Iya, biar nggak stres. Oke. Ini sambil lalu nanti kita ngobrol, aku pengen melihat komentar-komentar teman-teman yang sudah nonton ya, atau mungkin misalnya mau bertanya, monggo, ini mumpung ada ahlinya atau enggak yang sudah mengalami sembuh ya dari COVID. Ada ini komentarnya, sebentar, ada siapa aja nih yang sudah komentar di ini ya, di IG. Rehan nih, sangat bermanfaat berbagi pengalaman dari Mas Adit agar kita bisa benar-benar menjaga kesehatan. Semangat terus, bangkit, memotivasi diri untuk sembuh, sehat dan kembali beraktivitas. Oke Rehan, makasih. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya monggo gitu ya, tapi saya mau nanya lagi begini deh. Apa sih tanggapannya kamu ketika misalnya ada orang yang tidak mau diperiksa gitu ya. Toh
kamu kan juga kena gara-gara ini ya, dari orang yang dia nggak mau dirujuk ke rumah sakit ya, nggak mau diisolasi gitu. Nah kalau misalnya kita menghadapkan, kita nggak tahu dia COVID atau enggak. Ya kan, itu gimana sih cara tanggapannya kamu terhadap orang yang nggak mau dirujuk, nggak mau diperiksa, atau apa ya, kalau bahasanya orang Madura tuh gini, mula mate kan lah bektona apa sih namanya, mula pas mate berarti lah ajila lah depa gitu kan ya. Jadi dia memang benar-benar nggak percaya sama corona, malah karena pemak takut corona, lebih baik takutnya ke Allah kayak gitu. Itu menurut kamu gimana sih, Dek? Ya itu orang itu yang rugi ya pasien itu sendiri, Mbak. Karena kalau sudah kayak gitu memang mati hidupnya orang itu memang udah Allah yang ngatur. Cuma kan kita kan itu kan berikhtiar, berusaha. Bisa lah, maksudnya kalau misalnya kita berusaha kan mungkin bisa sembuh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak percaya terus sudah pasrah kayak gitu, itu ya mereka sendirilah yang rugi. Betul. Nah untuk yang petugas kesehatan yang meriksa ya kita juga nggak bisa maksa Bapak harus periksa kayak ini, harus dirujuk ke sini, kita juga nggak bisa maksa. Kalau memang keluarganya udah nggak setuju dirawat, ya mau gimana lagi. Dia nanggung sendiri ya? Iya, ditanggung sendiri. Terus aku mau nanya gini, apa benar setelah sembuh dari COVID itu kamu nggak akan tertular lagi? Seandainya nih saya kena nih, ngobrol lah kita ya, atau misal kamu nih sudah sembuh, terus kamu berkontak sama saya, bahkan adalah indikasi kontak-kontak yang menyebabkan kamu kena virus gitu. Tapi kamu sembuh sudah dari COVID, ada nggak kemungkinan kamu kena lagi? Sebenarnya nggak menjamin sih. Kita itu nggak kena lagi. Kita itu, tapi selama ini teman-teman saya yang sudah kena itu sembuh nggak kena lagi. Gitu. Walaupun dia berkontak dengan. Bahkan kemarin itu ada teman dia itu positif, swabnya positif, terus negatif. Nah terus suaminya itu positif. Nah tapi suaminya ini udah parah, jadi sempat masuk ICU. Dia itu katanya nemenin di dalam gitu. Tanpa baju APD. Disarankan pakai APD, cuma kan pakai APD itu kan panas, Mbak. Katanya itu rasanya tuh panas, keringetan apa gitu. Jadi dia lepas waktu itu. Dan aman sampai saat ini aman. Walaupun dia berkontak dengan suaminya itu yang positif. Iya, aman ya. Jadi artinya kalau sudah sudah sembuh ya, sembuh dari corona itu, walaupun itu memang nggak menjamin 100% kita nggak kena lagi ya. Cuma dari pengetahuan saya yang teman-teman yang udah kena itu nggak kena lagi. Cuma mungkin seandainya dia itu dites lagi, di swab lagi, mungkin masih positif, mungkin sisa-sisa bangkai-bangkai yang kemarin itu yang di dalam tubuh itu masih belum hilang sepenuhnya. Tapi udah nggak berpotensi menularkan sih. Gitu. Oke, aku mau nanya nih Dek, kamu sebagai orang yang sudah sembuh dari COVID, terus kamu juga seorang tenaga medis gitu loh. Sampai kapan sih ini virus corona, Dek? Kalau menurut saya pribadi ya, Pak ya. Nanti mungkin kalau sudah terbiasa mungkin nanti hilang-hilang sendiri. Kalau sudah masalahnya masyarakatnya ini susah, apa ya istilahnya kalau Madura ini kalcengkal gitu. Kalcengkal dalam arti apa? Karena sekarang ambil contoh yang paling gampang tuh, sekarang kan semua di tiap-tiap kota itu kan wajib pakai masker. Kita ada usah di tiap kota, kita mau ke mana, ke toko Apollo aja ini pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Di situ tuh banyak yang nggak pakai masker. Betul. Ibu-ibu gini pakai masker. Apalagi kalau saya setiap pagi tuh ke pasar, apalagi di pasar nggak ada, nggak ada orang pakai masker. Nah kalau dari kita sendiri itu sudah tidak mematuhi protokolnya, jadi virus itu ya pindah dari yang ke A ke B, C, akhirnya kena semua. Betul. Gitu.
Artinya selama masyarakat Madura atau Pamekasan khususnya itu tidak cengkal, maka virus corona ini akan segera hilang. Artinya kita tidak bisa ini ya deh ya, tidak bisa memprediksi sampai bulan apa gitu ya. Bisa. Tapi asalkan tapi ya mudah-mudahan cepat selesai. Iya sih. Iya sih, karena berdampak juga ya ke usaha kita ya. Iya. Kita di travel ini juga merasakan udah umroh nggak ada, terus domestik ini juga kita agak membatasi ya. Kalau kalau corona sudah habis ya udah nih. Iya, soalnya ya kayak di pariwisata aja kan juga masih banyak aturan gitu ya. Kita doakan aja lah cepat selesai. Iya, dan juga dampak dari corona ini bukan hanya masalah kesehatan fisik juga, tapi juga ke masalah kesehatan ekonomi, kesehatan dompet kita juga ya memburuk. Nah itu. Oke, Dek, terakhir saya pengen Adik bisa menyampaikan pesan. Kalau misalnya pesan suruh cuci tangan itu kan biasa. Apa nih yang sudah Adik kan udah ngalamin isolasi 36 hari ya. Terus ya sudah sembuh gitu ya. Juga sebagai tenaga medis, apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, yang ingin saya sampaikan itu, seandainya teman-teman nanti sakit, jangan takut-takut untuk berobat. Betul. Sakit apa aja segera periksa ke dokter. Betul. Jangan sampai saya takut corona. Ingat, corona itu bukan aib. Betul. Kalau aib mungkin bisa malu, tapi kalau corona ini penyakit, jangan sampai nanti terlambat. Akan menyesal nanti kalau seandainya terlambat. Akan menyesal, pasti itu. Akan menyesal. Terus jangan lupa nanti protokol kesehatannya. Masker ini wajib. Kemana-mana harus pakai masker. Terus dari mana-mana juga sering cuci tangan. Mungkin dulu hand sanitizer itu kan susah, terus mahal. Sekarang udah murah, 5.000 itu juga udah dapet. Oh ya? Iya, 5.000 yang dapat 50 ml itu juga dapat. Taruhlah di tas. Jadi kemana-mana kalau nggak sempat cuci tangan mungkin bisa pakai hand sanitizer, bisa. Terus ya jaga pola hidup. Ya udah itu aja, Mbak. Dan saya nambahin cengkal. Iya itu. Ya, cengkal. Kalau suruh pakai masker, udah pakai masker aja. Pakai aja, enggak apa-apa. Iya, terus kalau misalnya udah ngerasa badan kita nggak enak, sadar diri langsung aja isolasi ya. Nah, kalau sudah lebih parah gejalanya, nggak usah malu. Silakan nanti ke tenaga medis atau nggak ke lab ya, ke rumah sakit biar cepat diatasi. Sebab corona ini masih bisa diobati. Beda dengan kayak virus HIV ya. Virus HIV itu memang bisa tuh ada yang sembuh, tapi kan itu agak susah ya untuk sembuh. Sementara corona ini masih bisa sembuh, masih bisa diatasi ya. Itu aja. Oke teman-teman, kita udah lebih dari 30 menit nih. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang tidak bisa menonton siaran langsung ini, bisa nanti ke channel YouTube saya, dan ini akan saya siarkan di channel YouTube saya, Novika Malia ya. Terima kasih sudah nonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.